Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini kami dari kelompok Statistika Ekonomi yang akan melakukan proyek UAS atau tugas akhir dari UAS ini yang beranggotakan saya sendiri dengan Fatia Mufid dengan NIM 21070, 25019 dan Saya Gesti Dewi Rahajang dengan NIM 2107025023. oke, sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu pada mata kuliah Statistika Ekonomi yaitu Bapak Andi Amri. Selanjutnya kita akan menguji reliabilitas dan validitas, lalu uji asumsi klasik yang di dalamnya ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelas. Lalu yang terakhir itu ada uji regresi linier berganda sederhana. Selanjutnya kita akan menganalisis deskripsi yang dimana kita klik analyze, lalu klik frekuensi, dan kita masukkan semuanya ke variabel, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada hasil outputnya, dimana yang mengisi ada 42 responden di statistiknya. Lalu untuk fakultasnya terdiri dari FAI sebanyak 22, Fikes 7, Psikologi 7, Ilkom 8, dan total 42. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis deskriptif tangensi sentral dan variabilitas dengan cara analyze, deskripsi statistik dan deskripsi. Di sini kita akan memasukkan total dari Y, total X1 dan X2. Terus di sini kita klik option, kita akan melihat semuanya saja ya, range, estimate, kuartis dan squares juga boleh, terus kita klik OK. Oke, sudah ada deskriptif dari semuanya, yaitu deskripsi statistik untuk total Y, X1 dan X2. Sini ada N-nya 42, range-nya beda-beda. Di sini ada standar deviation statistik untuk total Y itu 2,709 dan X1 2,716 dan total X2 3,203. Selanjutnya kita akan menguji reliabilitas dan validitas. Untuk menguji reliabilitas ini, kita akan menguji setiap variabel apakah dia reliable atau tidak, dan uji variabel ini minimal standarnya itu 0,7. Dan kita akan melakukan uji validitas yang dimana standar untuk validitas yaitu 0,3. Lalu kita akan menguji reliable sama validitas pada Y dengan klik scale, lalu ke reliability analysis, dan Y-nya ini atau perbankan syariahnya ini kita masukkan ke dalam item, kemudian kita klik statistik, klik scale it item deleted, kemudian kita klik continue. Modalnya ini kita klik alpha, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah ada hasil output dari hasil reliability Y, yang dimana pada reliability statistiknya untuk launch page alphanya ini 0,748, yang dimana dia memenuhi untuk syarat standar dari reliabilitas yang 0,7, berarti punya kita di atas dari 0,7. Nah, di sini ada output dari uji valid Y, dan kita bisa lihat di corrected item total correction, standar validitasnya itu 0,3, dan untuk Y1-nya ini di atas 0,3, yang dimana 0,512, dan Y2 juga 0,708, Y3 0,578, dan untuk Y4 0,444, dan Y5 dengan 0,356, yang berarti punya kita semuanya validitas yang di atas dari 0,3. Selanjutnya kita akan menguji reliable dan valid dari variabel X1 di scale, kemudian reliability analysis. Nah, di sini kita akan memasukkan total komponen dari X1-nya ke item, kemudian statistiknya kita pilih, kemudian kita klik OK. Kemudian muncul dari output reliable X1, di mana di sini ada reliable statistiknya, current batch alpha-nya sebesar 0,794 dengan itemnya 5, maka dikatakan bahwa X1 adalah reliable. Kemudian sini ada output dari valid, di mana kita fokus ke item total statistik di bagian collected item total collection, di mana setiap variabel X1 komponennya di atas 0,3, maka semuanya dikatakan valid untuk X1-nya. Lalu kita akan menguji reliability dan validitas untuk X2-nya, dan tahap-tahapnya masih sama. Untuk item ini kita ganti menjadi X2 dan dimasukkan ke item. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian di sini ada hasil output dari hasil reliabilitas dan validitas. Untuk reliabilitasnya ini standarnya 0,7 dan punya kita di atas 0,7, yang dimana berjumlah 0,870. Dan untuk validitasnya ini dilihat dari corrected item total correction-nya ini. Untuk X2 sampai X2 pertanyaan 1 sampai X2 pertanyaan 5, kita di atas 0,3 dari standar validitasnya. Nah, kemudian kita akan menguji normalitas setiap variabel. Kita klik analyze, deskriptif statistik, lalu kita klik explore. Untuk double listnya kita masukin total Y, total X1 dan total X2. Lalu kita klik plots dan kita klik histogram dan normality-nya, lalu klik continue dan klik OK.
Nah, di sini ada hasil output dari normalitas setiap variabel yang dimana dilihat dari asimsiknya untuk total Y-nya itu di atas 0,05, total X1-nya itu di bawah 0,05 dan total X2-nya itu di atas 0,05. Yang berarti pada uji normalitas ini yang X1-nya itu kita tidak normal. Bisa kita lihat untuk histogram normalitas Y-nya ini dia berbentuk lonceng yang dimana untuk berbentuk loncengnya ini berarti dikatakan normal. Nah, di sini ada histogram normal X1 yang dimana tadi pada uji normalitas asimsiknya itu dia di bawah 0,05. Berarti untuk bentuk histogramnya pada X1-nya ini dia naik turun dan tidak berbentuk lonceng. Nah, kemudian di sini ada histogram dari normalitas X2 dan kita di sini berbentuk lonceng berarti bisa dikatakan normal. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas residu dengan cara klik regression, linear, terus kita masukkan di dependennya yaitu total Y, kemudian di independennya total X1 dan total X2. Kemudian kita klik save, terus kita pilih yang understated, kemudian klik continue. Oke. Di mana tes normality residunya yaitu untuk Kolmogorov-Smirnovnya yaitu sigma 0,200. Berarti ini lebih dari 0,05 berarti normal. Untuk yang menurut Sapir-Whorf-nya yaitu di atas juga dari 0,05 yaitu sebesar 0,90. Berarti ini dikatakan normal. Kemudian di sini untuk histogramnya dapat dilihat ini berbentuk lonceng ya. Berarti kalau misalkan dia berbentuk lonceng berarti dapat dikatakan normal. Menguji linear setiap variabel. Apakah variabel Y linear dengan variabel X1 dan X2 dengan cara analyze, compare means. Di sini kita masukkan dependennya itu total Y, kemudian independennya kita masukin total X1 dan total X2. Kemudian kita klik option, dan di sini kita pilih langsung test of analyticity. Dan continue, terus kemudian oke. Kita muncul ke tabel ANOVA table. Dan kita akan fokus di deviation from linearity, yaitu sebesar 0,114. Berarti ini lebih dari 0,05. Berarti ini total dari Y dan X1 ini dianggap linear. Dan kita lihat lagi di yang ANOVA table buat total Y sama X2-nya. Kita fokus di deviation from linearity yaitu sebesar 0,367. Berarti ini juga linear, kali analyze, correlate, terus bivariate. Dan di sini kita akan menguji misalkan total X1 dan total X2. Kemudian kita pilih person, to toilet, kemudian oke. Sini sudah ada tabel correlations, berarti di sini kita fokusnya ke R, yaitu person correlated. Ya, di sini dua-duanya sebesar 0,495. Yang berarti tabel dikatakan multikoleritas bila R-nya lebih dari 0,8. Dan di sini kita R-nya tidak lebih dari 0,8, berarti ini variabelnya tidak multikoleritas. Kemudian kita akan menguji heteroskedastisitas yang dimana kita akan meregresikan dari series 1 dan total X1 independennya dengan klik transform, lalu kita klik computer variable. Lalu untuk target variabelnya kita klik ABS underscore res. Di numeric expressionnya kita tulis ABS dalam kurung residu 1, lalu kita klik OK, dan hasilnya sudah keluar. Selanjutnya kita akan menguji heteroskedasitas dengan mengklik analyze, lalu kita klik regression dan linear. Lalu untuk dependennya kita isi dengan ABS residu yang tadi, klik OK. Nah, di sini ada output dari heteroskedasitasnya dan kita lihat di tabel ANOVA A. Untuk signya itu di atas 0,05. Nah, di situ kita terdapat 0,375, berarti punya kita kuesioner kita itu terbebas dari heteroskedasitas. Di sini kita akan menganalisis autokorelasi ya. Kita fokus di model summary yaitu bagian Darwin-Dawson. Kita akan mulai buka menulis yaitu untuk K. Itu kita ada dua, yaitu X1 dan X2. Dan N itu data responden kita yang berjumlah 42. Di sini kita akan memasukkan DU dan mengurangkan 4 min DU, D dan DL-nya. Oke, kita masukkan dulu untuk D-nya itu yang ada tadi di Darwin-Watson yaitu sebesar 2,739. Kita akan lihat ke tabel Darwin-Watson kita, yaitu kita mempunyai data 42 dan K-nya kita pilih yang 2. Di sini mendapatkan untuk DL-nya yaitu 1,473, kita masukkan.
Masukkan untuk DU-nya di tabelnya tadi itu DU-nya 1,6061. Kita masukkan itu 4 min DU, 4-nya itu 1,6061. Didapatkan 2,3939. Oke, di sini kita akan cara pengambilan keputusannya ya. Terus kita fokus di sini ada hitungan D. Jadi kita masukkan dulu di D-nya. D-nya sebesar segini. Masukkan dulu nih di D. Terus sini ada DL. DL-nya berarti kan di sini lebih kecil dari DU kan. Jadi kita masukkan di sini DL-nya di depan pakai tanda lebih kecil. Kemudian di sini ada 4 min DU. Oke, min 4 min DU ini juga lebih kecil daripada DL kan. Jadi kita pakai tanda ini. Berarti hasilnya segini. Yang berarti kita mengambil keputusannya yang ini. Yaitu jika D lebih kecil dari DL, jika D lebih kecil dari DL dan lebih besar dari DU, maka tidak terdapat autokorelasi. Oke, yang terakhir ini kita akan menguji regresi linear berganda, yang dimana regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen X1, X2 dengan variabel dependen. Ya, selanjutnya kita akan menguji regresi linear berganda dengan klik Analyze, klik Regression Linear. Nah, habis itu di literasi keuangan syariah atau X1-nya kita pindahkan ke independen dan pengambilan keputusan untuk X2-nya kita pindahkan ke independen. Lalu untuk perbankan syariah yang berupa Y kita pindahkan di dependen. Kemudian kita klik OK. Kemudian di sini kita terdapat hasil output dari regresi linear berganda ini. Yang pertama itu ada model summary-nya, yang dimana pada model summary ini bisa digunakan untuk koefisien determinasi. Untuk pengambilan keputusan dan literasi keuangan syariahnya terdapat angka 0,472%, berarti ini dia berpengaruhnya segini, sekitar 0,472%. Lalu di sini kemudian ada koefisien A-nya ini, kita pindahkan ke dalam Word dulu, kita copy. Nah, di sini outputnya sudah saya salin di Word dan sudah saya tulis rumusnya, yang dimana A adalah konstanta, terus B1X1 dan B2X2 itu adalah variabel independen, dan BNXN ini adalah koefisien regresinya. Dan di sini juga saya sudah saya tulis di Word, yaitu dengan Y sama dengan konstantanya ada 5,152, lalu ditambah 0,363 X1 ditambah 0,360 X2. Yang berarti interpretasi dari A ini atau konstanta adalah A menunjukkan nilai sebesar 5,152. Artinya, jika tidak terjadi perubahan variabel independen, nilai X1 dan X2 sama dengan 0, maka nilai variabel dependennya, nilai Y-nya sebesar 5,152. Sedangkan, untuk interpretasi yang X1 atau independen X1 itu adalah literasi keuangan syariah. Berarti, literasi keuangan syariah memiliki atau berdampak positif terhadap pemanfaatan perbankan syariah pada mahasiswa UHAM Karimau. Kemudian untuk interpretasi X2 yaitu pengambilan keputusan, yang dimana pengambilan keputusan berdampak positif bagi mahasiswa UHAM Karimau untuk memanfaatkan perbankan syariah. Alhamdulillah kita sudah menguji semua proyek UAS dari pertama normalitas sampai uji linear berganda. Demikian pemaparan hasil survei kita pada mata kuliah Statistika Ekonomi. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.